Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat itu, sebagai contoh menakutkan dari Allah. Dan Allah adalah maha gagah lagi bijaksana. Hukum pencuri, gerombolan perampok, pembegal yang merusak keamanan, memerangi Allah dan Rasul dengan secara kekerasan dan dengan senjata merampas hak milik orang lain. Jika orang-orang itu memang sudah sangat kasar, sebab itu hukuman bagi mereka pun tidak kepalang tanggung. Tetapi ada lagi pengambil hak milik orang lain dengan cara mencuri, dengan cara sembunyi-sembunyi, maling sedang orang tidur, mencopet sedang orang terlengah, mengambil kain di jemuran sedang yang empunya di dapur. Pencuri, Allah telah menentukan dua jalan buat membatasi kejahatan. Jalan pertama mengenai jiwa sendiri dengan mengemukakan takwa, mencari jalan yang diridhoi Allah atau wasilah, hidup baik, beramal dan berjihad mencari harta halal. Jalan kedua ialah ancaman hukuman badan bagi yang tidak dapat mengendalikan jiwanya lagi. Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat itu, sebagai contoh menakutkan dari Allah. Allah menganjurkan masyarakat yang mukmin, yang takwa, dan mencari jalan atau wasilah yang akan menyampaikan kepada Allah dan berjuang bersungguh-sungguh di dalam segala pekerjaan yang baik agar mendapat kebahagiaan. Orang yang mukmin niscaya tidak akan mencuri harta benda orang lain. Tetapi ada juga dalam masyarakat orang yang demikian rusak jiwanya, sehingga cepat saja tangannya mengambil harta benda orang lain. Padahal sepayah itu orang buat mencapainya. Bagaimanalah perasaan seorang yang baru saja menerima gaji untuk belanja 1 bulan, untuk membayar utang, untuk diserahkannya kepada istrinya, untuk membayaran uang sekolah anaknya. Tiba-tiba ketika dia turun dari bus, didapatinya uang gaji yang baru diterimanya itu tidak ada lagi. Sebab sudah dicopet oleh seorang pencopet di dalam bus. Pencopet-pencopet itu sudah ditandai oleh polisi. Sudah ada sidik jarinya dan gambar wajahnya di kantor kepolisian. Namun dia masih tetap mencopet. Bagaimanakah perasaan orang yang bangun pagi-pagi hendak pergi ke kantor menaiki sepedanya? Tiba-tiba didapatinya sepedanya itu sudah hilang, diambil pencuri tadi malam. Dan bagaimanalah pula perasaan seorang nyonya terhadap seorang pembantu rumah tangga perempuan yang sudah sangat dipercayai keluar masuk di dalam rumah, dari dapur sampai kamar tidur, keluar sampai ke dalam, dan tiba-tiba di suatu pagi dia sudah tidak ada lagi. Didapati selai kain di dalam almari sudah hilang. Islam mengadakan hukuman berat bagi orang semacam ini. Potong saja tangannya, potong ujung tangan sampai ke pergelangan. Sebab tangan itu sudah jahat, tidak peduli apa dia laki-laki atau dia perempuan. Sebab orang perempuan pun ada yang sangat getas tangannya mencuri. Berapa harga barang yang dicuri baru dilakukan potong tangan. Menurut hukum yang dilakukan oleh khalifah yang keempat, 1/4 dinar emas atau seharganya, sudah boleh hakim memotong tangannya. Harganya menurut perak ialah 3 dirham.
Sebab itu Imam Syafi'i pun menetapkan memang 1/4 dinar emas itulah batas paling kecil atau minimal yang telah membolehkan hakim memotong tangan pencuri, baik yang dijalankan oleh keempat khalifah itu atau yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i itu ialah berdasarkan kepada hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ashabu Sunan dari Aisyah. Demikian bunyinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sariki fi rukni dinarin fasa'ida. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri pada 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan. Menurut keterangan fuqaha, tuduhan pencuri hendaklah dengan yang jelas atau bayinah, dan hukuman bisa tidak dilakukan kalau yang kecurian memberi maaf sebelum sampai ke tangan hakim. Dan hukum potong tangan ini tidak dilakukan di waktu berperang, supaya si pencuri jangan lari menggabungkan diri kepada musuh. Di dalam ayat diterangkan bahwa hukuman ini dijatuhkan ialah sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, sehingga orang yang akan mencuri berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian, sebab selama hidupnya dia akan membawa tanda terus ke hadapan khalayak ramai, sebab tangannya tak ada lagi. Dipandang sepintas lalu kejamlah hukuman ini, tetapi sebaliknya kalau dipikirkan dengan saksama dan kepada keamanan masyarakat umumnya, tidaklah kejam hukuman ini, karena perbuatan si pencuri itu terhadap masyarakat berlipat ganda kejamnya dari itu. Di kota-kota besar, bahkan di Jakarta sendiri, di Kairo dan di New Delhi, kian terasalah betapa kejamnya pencuri-pencuri itu kepada masyarakat. Kalau mereka tertangkap, mereka telah tahu bahwa mereka hanya akan dihukum sekian bulan saja, ganti istirahat, kata mereka. Sebab itu banyak pencuri yang berlangganan dengan rumah-rumah penjara. Malahan karena mereka tidak pernah mendapat hukuman yang kejam, pencuri tidak lagi berupa curi secara diam-diam, bahkan merampas dengan cara terang-terang. Dari pencuri sendiri telah naik menjadi pencuri dengan mengadakan kongsi-kongsi, dan kalau terdesak sudah berani membunuh korban mereka. Sampai di Amerika Serikat, negeri yang terkenal dan terhitung sangat maju, para copet sudah mempunyai organisasi yang sangat kuat, yang sudah berani merampok bank. Sedang di Inggris sampai berani merampok kereta api yang membawa uang berjuta pound. Dan terkenal di Amerika apa yang dinamai gangster atau bintang lorong. Semuanya itu berasal dari pencuri kecil-kecilan yang hanya dibiarkan atau diberi hukuman ringan saja. Berapa kali terjadi perang hebat di antara mereka dengan polisi, sehingga kekejaman jauh lebih hebat daripada jika satu-satu kali tangan si pencuri dipotong. Padahal Islam pun mengenal juga tentang ijtihad hakim. Artinya bukan asal tertangkap terus saja dipotong tangan, tetapi hakim disuruh pula mengadakan ijtihad sebelum menjatuhkan hukuman. Pendeknya, hukum potong tangan bukan kejam dan bukan hukum yang telah kolot. Banyak negeri-negeri Islam telah merdeka sekarang. Peninjauan tentang pentingnya hukum potong tangan belum boleh berhenti sehingga ini saja. Sebab adalah satu kenyataan pada dunia modern ini, betapa hebat memuncaknya kejahatan manusia. Jika hukum yang ditentukan Allah ini diterima baik dan dijadikan undang-undang, bukanlah kita melupakan kewajiban lain lagi, yaitu memperbaiki ekonomi. Kata-kata orang meningkatnya kejahatan adalah akibat dari sosial ekonomi. Memang itu benar. Tetapi apabila diselidiki dari segi ilmu jiwa dan ekonomi, negara telah sehat, namun orang yang jiwanya bobrok tetap masih ada. Ahli-ahli jiwa pun membuktikan ada perempuan baik-baik,
orang mampu yang bila masuk ke dalam satu toko besar, ringan saja tangannya mencuri barang kecil